Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa kita yang wajahnya sudah tidak asing lagi ya. Sudah pernah kenalan nih teman-teman semuanya, yaitu Kakak Safar dari Prodi Teknik Listrik. Yuk kita sapa-sapa dulu. Halo Kak. Halo Kak. Oke, hari ini katanya mau membahas sesuatu seperti pelatihan ya? Iya. Iya, pelatihan apa tuh Kak? Itu Kak, pelatihan merakit lampu panel surya di BLK Toraja Utara Kak. Oke, boleh dong Kak diceritakan sedikit bagaimana pengalaman selama pelatihan tersebut? Pengalamannya itu Kak, di sana pertama kami membawakan materi kepada 20 peserta Kak. Iya. Oh, sebelum membawakan pemateri itu Kak, pembukaan yang dibuka oleh Ketua Kemnaker Toraja Utara Kak. Nah, setelah itu Kak, kami melakukan pemateri. Melakukan materi, kita membahas tentang bagaimana ini perakitannya lampu panel surya, apa-apa saja alat dan bahannya, bagaimana spesifikasinya, apa manfaat, apa kekurangannya Kak. Dan setelah perakitan setelah diberikan materi itu Kak, sempat datang Gubernur Tanah Toraja Kak. Iya. Untuk berkunjung Kak, karena mungkin dia merasa kami memberikan pelatihan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Tanah Toraja Kak. Setelah kami melakukan materi, pemberian materi, kami melakukan perakitan oleh 20 peserta Kak. Kami sudah menyiapkan alat dan bahannya sendiri, kami bawa dari Makassar ke Toraja. Nah, sisa merakit, kami membantu, memandu apa-apa saja, apa yang mereka tidak mengerti, mereka tanyakan ke kami. Kami itu dibagi 5 kelompok Kak. Jadi dari 20 orang peserta dibagi tiap kelompok itu 5 dan diberikan pendamping setiap kelompok itu 3-4 mahasiswa Kak, untuk mendampingi merakit Kak. Oke, jadi selama di sana memang Safar masuk kelompok berapa dulu nih? Saya kelompok 5 Kak. Kelompok 5. Nah, kelompok 5 itu tetap ngerakit panel surya juga ya? Iya. Nah, itu boleh nggak sih Kak Safar diceritakan bagaimana sih cara merakit panel surya? Kenapa sih sampai mesti diajarkan ke masyarakat Tanah Toraja? Karena Kak, kan kami merakit itu lampu panel surya Kak. Dia main di tegangan DC. Dan DC itu tidak boleh. DC itu memiliki 2, positif dan negatif. Jadi kami membantu, melatih, terus mengawasi, karena jangan sampai Kak, jika positif negatifnya tersentuh, komponennya langsung rusak Kak. Karena itu dia sifatnya DC. Jika positif negatifnya tersentuh, dia itu langsung rusak. Jadi kami mengawasi Kak. Pertama dari pembuatan tiangnya Kak, habis itu merakit panelnya, menyambungkan ke SCC, baterai, dengan sampai ke lampunya Kak, sampai jadi lampunya Kak. Itu kami mengawasi dari awal hingga akhir, supaya mereka tidak terjadi kesalahan Kak. Dan setiap prinsip kerjanya kami terangkan Kak, supaya mereka bisa membawakan lagi ke masyarakat yang lain Kak, mengajarkan. Oke, jadi kayak kakak mengajarkan dasar-dasarnya nanti mereka yang lanjutkan tentang pelajaran materi-materi yang kakak berikan ke masyarakat selebihnya ya. Iya. Itu selama di sana Kak, sebenarnya kan panel surya ya. Kenapa sih Kak warga Tanah Toraja itu membutuhkan panel surya? Mungkin di sana itu lagi kekurangan apa gitu, mungkin cahaya atau apa, listrik seperti itu. Kebetulan Kak, sebelum kami membawakan pelatihan materi tentang panel surya, dosen kami sudah meriset Kak, bahwa di Tanah Toraja itu berlimpah sekali energi mataharinya Kak. Jadi kami membawakan lampu panel surya karena potensi untuk menghasilkan listrik dari
matahari kak itu sangat berlimpah di Tanah Toraja, dan itu belum terlalu diterapkan oleh masyarakat di sana kak. Itu di sana berapa jam membawakan materinya kak? Dari pagi jam 10 sampai jam setengah 5 kak. Jam setengah 5 lumayan lama ya. Iya. Berarti memang itu pengerjaannya kak memang harus sehati-hati itu ya, dari awal sampai akhir. Itu sudah ada yang jadi belum? Pasnya jam setengah 5 itu apakah mereka sudah bisa langsung pakai dengan panel surya tersebut? Iya kak, itu pas sebelum jam setengah 5 itu kan kak ada, setelah perakitan adalah penutupan. Jadi sebelum itu sekitar jam 3 sore sudah jadi semua 5 kelompok kak. Karena kami menyiapkan itu yang kecil-kecil saja kak, yang mini, jadi gampang dirakit. Karena kami targetnya itu yang penting mereka tahu fisiknya saja kak dulu. Nanti mungkin untuk yang membuat yang lebih besarnya, jadi mereka terbayang kak. Mereka terbayang, oh begini bentuknya. Jadi kita itu buatkan dulu kak rangka-rangka kecilnya, jadi mereka bisa merakit. Jadi lumayan gampang mereka rakit. Jadi itu mereka merakit sekitar 2 jam. 2 jam ya. 2 jam selesai dan bisa dioperasikan. Dan kakak Safar sendiri kan di kelompok 5 ya. Iya. Berarti di kelompoknya kakak Safar itu kan ada 4 orang ya, 4 orang juga pembimbing kayak gitu. Iya. Itu kakak Safar sama teman-temannya apakah didampingi dosen juga kak Safar? Untuk pendampingan dosen itu tidak kak. Kami tidak. dilepas karena kami sudah mempelajari tentang itu kak. Oke, berarti memang dari dasarnya memang sudah pelajarin dulu ya awal-awalnya. Mungkin di kampus ya dari semester awal kali ya diajarkan tentang panel surya. Semester 2 kalau tidak salah. Semester 2. Iya. Oke, berarti memang kakak Safar sudah punya dasarnya ya. Iya kak. Iya. Kak Safar, saya mau tanya juga nih Kak Safar. Kan di sana juga sudah ada panel suryanya ya, hasil rakitan kakak Safar. Itu apakah diberikan langsung ke mereka atau dibawa pulang lagi ke kampus kak? Itu kebetulan kak dibawa pulang kembali ke kampus kak. Tetapi kan ada RAB-nya dibuat kak. Nah itu RAB-nya dikasih ke mereka. Jenis-jenisnya yang untuk baterainya, SCC-nya dengan panel-panel suryanya, tipe-tipenya semua dikasih ke mereka. Jadi jika mereka mau membuatnya kak, ada referensinya kak. Referensi, oh iya. Jadi kita cuma bawa alat dan bahan ya sebagai contoh ya. Contoh pelatihan. Jadi materialnya semua dari Politeknik Bosowa itu hanya untuk pembelajaran untuk mereka ya, bukan untuk dimiliki berarti. Oke, luar biasa sih kakak Safar. Kak Safar di sana itu bagaimana sih perasaan kakak Safar selama mengajar ini warga-warga Tanah Toraja? Mungkin karena saya masih muda kak, dan yang diajar itu mungkin yang lebih tua kayak orang-orang tua itu kak. Kayak tidak enak untuk menyuruh begitu kak. Oke, jadi bagaimana caranya itu kak? Jadi kita juga sebagai mahasiswa harus bicara sopan jika mengajarkan yang orang tua kak. Itu selaku tantangan sebagai diriku sendiri kak. Tantangan harus bagaimana bisa menyuruh, memerintah seseorang yang lebih tua tetapi dengan cara sopan kak. Iya, bisa kak. Luar biasa sih teman-teman di kelompok 5 ya. Jadi tantangan terbesarnya ya bagaimana sih cara kita untuk tetap sopan tapi menyuruh bahkan memerintah untuk bikin ininya ya, bikin ini tetap sopan ya, tetap elegan. Luar biasa. Tapi di sana ada tantangan tersendiri enggak sih kak selama pembuatan panel suryanya? Kalau tantangan tersendirinya itu kak tidak ada kak, karena warga-warga di sana mungkin yang dipilih itu kak yang memiliki juga dasar kak, jadi mereka cukup cepat paham. Oke, jadi bukan masyarakat awam ya. Iya. Oke. Di sana kakak Safar nih keseruan apa aja yang sudah kakak Safar rasakan selama pelatihan? Bagaimana rasanya kerja sama tim kak, terus keseruan entah itu perjalanannya kak, karena melewati sedikit hutan-hutan kak. Karena Toraja itu juga keluar dari jalan poros kak, sudah naik turun gunung kembali kak. Banyaklah pengalaman yang saya dapat kak.
Oke, jadi mendaki gunung, lewati lembah kayak gitu Iya, ya Kak. mungkin ya. Iya. Jadi memang keseruannya ada di perjalanan Iya. bareng teman-teman juga ya. Itu selama berapa hari Kak di Toraja? Di Toraja itu kami selama 6 hari, Kak. Dari hari Senin berangkat ke Makassar sampai hari Minggu pulang lagi ke Makassar. Oh, luar biasa ya, kurang lebih seminggu ya. Iya. Luar biasa sih, tambah banyak pengalaman-pengalaman Kakak Safar. Next nih Kakak Safar nih pengen kemana lagi Kak? Impian Kakak Safar kemana nih? Pelatihan-pelatihannya. Mungkin nanti ke daerah terpencil seperti apa ya? Apa hayo? Daerah-daerah terpencil aja ya kali Iya, ya. Kak. Daerah-daerah terpencil yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Oke, untuk membantu para warga dan masyarakat Iya, ya, luar biasa. Doakan ya teman-teman Kakak Safar supaya bisa melakukan niat baiknya. Nanti Kakak Safar yang bantu teman-teman semua itu kalau ada kendala-kendala seperti mau bikin panel surya dan kawan-kawan, silahkan hubungi Kakak Safar dari Prodi Teknik Listrik di Politeknik Bosowa. Oke Kakak Safar, saya mau terakhir minta nih tips dan trik Kakak Safar selama menjadi mahasiswa di Prodi Teknik Listrik. Apalagi kan kita sekarang sudah ada mahasiswa baru, silahkan. Tetap semangat, apapun yang disuruhkan itu tetap dikerjakan. Yang penting tetap semangat. Oke, penting tetap semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih Kakak Safar sudah main-main di podcast kita kali ini. Oke, baik teman-teman, sekiranya itu tadi pengalaman Kakak Safar ya, sudah berkelana di Tanah Toraja sambil membuat panel surya. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.